Jadi ini filter yang bisa mendeteksi makhluk halus katanya. Lu udah coba? Gue udah coba tadi pagi bahkan. Oh iya? Mau lihat. Ini kosong ya, ini kosong nih, ini bangku doang nih. Ini tadi pagi nih kok. Wih. Deteksinya malah yang ini. Jadi yang lain pada hilang, terus kemudian yang ada apakah ini berarti ada makhluk halus di kantornya HelloGuard? Kalau misalnya kita takut tapi membuat kita jadi dekat sama Tuhan gimana tuh kok? Kalau misalnya tujuannya mengganggu, kan dia nggak mau membuat kita dekat sama Tuhan dong, bener gak? Tapi kalau misalnya kita malah jadi dekat sama Tuhan, berarti dia setan jangan-jangan agen terselubung. Mikirnya takut setan. Bener. Itu Karena semakin lu takut setan, semakin muncul segala hal yang terjadi di sekeliling lu hubungkan dengan setan. Hai semua teman-teman, welcome to HelloGuard on Topic atau Hot bersama dengan Ko Andre dan gua Feby. Kalian pasti penasaran apa gua? Jadi teman-teman, welcome to Feby Veronica. Feby ini adalah baru bergabung bersama-sama dengan kita dan ya dia menambah kekuatan dan kekhasan HelloGuard. Amin. Kamu nambahin apa, Feb? Ciri khas feminim aja. Karena bosen kan dari kemarin kojo Dari cowok. kemarin brewokan ya. Dan kalau kita lihat, wah itu saja. Nah kali ini kebetulan orangnya lagi nggak ada dan kita digantikan dengan Feby di sini. Yeah. Welcome to Feby Veronica. Yeay. Oke. Jadi ada hubungan apa kamu sama Veronica yang lain? Veronica dari nama Alkitab loh. Veronica dari nama Alkitab mana? Katolik. Alkitab Katolik guys. Oke, itulah ciri khas Feby yang agak gabut dan gak jelas. Betul. Di awal. Tengil. Enggak lah. Tapi ya, anyway. Jadi, ayo mau bahas apa? Jadi guys, hari ini kita bakal bahas topik apa nih? Udah pada tahu di thumbnail. Dan Iya lu sih. yang bawain. Gue yang bawain. Bener. Jadi ceritanya Jadi, Koko tahu nggak nih? apa tuh? Main TikTok nggak? Nggak main. Enggak. Pasti nggak main. Pasti nggak main. Gua buka TikTok belum tentu seminggu buka sekali. Oh ya? Ih, Kenapa tuh? karena gue merasa hidup gue udah penuh, Feb. Oh, Jadi gue nggak ada waktu buat buka TikTok. Instagram Even juga Instagram belum tentu gue buka tiap hari. Gue bisa Oh. buka 3 hari sekali, 4 hari sekali. Menarik. Orang sibuk beda. Sibuk sama gabut. Yang satunya nggak main, yang satunya main. Tapi gue juga nggak begitu main TikTok sebenarnya. Tapi lu main Instagram Main pasti. Instagram. Dan gue sebenarnya tahu ini dari Instagram. Karena kan biasa video-video yang dipost di TikTok itu juga dipost di Instagram. Iya. Ya, Jadi yang nggak lagi tahu, rame. nggak main. Tapi gue buka Twitter. Oke. Nah, gue buka Twitter ada juga dibahas. Berarti kira-kira lu udah tahu belum nih gue mau bahas apa? Jadi, lu lu aja deh. gue aja ya. Jadi belakangan ini lagi ada yang viral kok, yaitu filter. Nah lu tahu nggak nih kira-kira gue mau bahasnya apa? Yang gue tau filter AC. Filter AC apa gitu? AC. Filter yang mana? Filter, ada filternya. Oh, Yang gue tau filter kopi. jokes Kalau bapak. bikin kopi. Jokes. Oke, lanjut kok. Menarik. Terima kasih Feby Veronica. Oke, maaf ya guys, kita back to the topic. Jadi ini filter yang bisa mendeteksi makhluk halus katanya. Emang ada teknologinya? Nah, jadi ini sebenarnya awalnya ini bukan ke arah sana. Filter ini tuh cuman filter yang ngubah-ngubah jadi karakter anim lah istilahnya. Oh, itu gue tahu. Nah itu Itu gue tahu. filter itulah. Oh, jadi loh, kok bisa jadi ngedeteksi makhluk astral? Nih awalnya itu kan biasa orang pakai buat kayak selfie gitu kan. Selfie atau misalnya gue fotoin lu nih kok. Tapi pas di hasilnya itu waktu itu pertamanya itu ada 2 orang tiba-tiba. Jadi misalnya gue fotoin Loh, lu Ko foto Andre berapa gitu. orang? 1. Foto Kan 1 lu, orang. Misalnya gue nih Terus jadi 2 2 orang. hasilnya. Kok Jadi bisa? kayak ada lu, belakangnya ada lagi. Oh ya? Nah, terus Dan jadinya orang-orang tuh mulai yang kayak ini penasaran nih. Iya, kan kayak lo kan gue sendiri gitu. Panik Iya. dong, kayak kok gue sendiri keluarnya 2 gitu. Jadi akhirnya mereka cobalah ke ruangan kosong yang kayak misalnya bangku-bangku doang, mereka foto Terus difotoin. tiba-tiba ada Terus? orang lain.
Muncul orang. Oh, jadi mulai berspekulasi gitu ya? Iya, jadi orang-orang mengasumsikan filter itu bisa mendeteksi makhluk astral. Loh, emangnya lu udah coba? Gue udah coba tadi pagi bahkan. Oh iya? Mau lihat? Apa? Coba Di. Tolong kasih lihat Di. Ini aku coba tadi pagi sama si Adi. Si Adi yang nyoba atau kamu yang coba? Adi sih, saya aku dalam frame guys. Tapi aku nih ya, kita lihat nih. Oke, pause dulu. Wih, kok jadi aneh begitu? Nah, pause di sini lah. Pause-nya di boleh. spasi aja, Di. Kalau pause, spasi aja langsung. Jadi, boleh tolong mundurin dikit lagi ke sini? Ya, oke. Nah, jadi guys, di awal ini nih ada Regina, ada aku, ada Hugo. Ini kosong ya, ini kosong nih, ini bangku doang nih. Ini tadi pagi nih kok. Terus kemudian di convert sama to filter ya. Filter tersebut malah nggak mendeteksi aku. Deteksinya malah yang ini. Jadi yang lain pada hilang, terus kemudian yang ada malah dia. Ada sesosok laki-laki. Ini laki apa perempuan nih? Laki sih. Laki. Tapi kayak badannya hilang. Iya, badannya kepotong atau gimana ya? Terus kemudian ada di depan Hugo. Hugonya jadi bunga. Akunya hilang, Regina hilang. Jadi sebenarnya mungkin ini filter mendeteksi jiwa yang kosong hilang. Jadi dramatis. Kenapa bisa kepikiran ke sana kok? Jadi apakah ini berarti ada makhluk halus di kantornya HelloGod? Ya, biasa sih enggak dong. Gak? Ada iman, ada Tuhan, ada Tuhan. Oke. Iya, kalau misalnya diganggu pun ya udah pasrah. Tapi kan nggak apa-apa, Tuhan nggak akan membiarkan kita diambil nyawanya, betul? Kenapa lu tiba-tiba ngomong diambil nyawanya? Ya, kenapa juga nggak tahu dah. Lu takut setan? Jujur takut. Jujur gue takut. Takut. Ya, tapi satu sisi itu membuat gue jadi deket ke Tuhan karena kayak panik kan, kayak Oke. Iya kan? Oke. Takut sih jujur ada ya guys. Nanti kita akan bahas soal masalah takut akan setan dan tentang filter ini. But anyway, ternyata memang di belakang layar sudah disiapkan. Oh. Jadi bukan hanya fenomena yang terjadi di HelloGod, tapi juga terjadi di tempat-tempat lainnya. Orang-orang yang lain. Oke. Sweet dulu. 1, 2. Ini yang kelinci gajah atau gunting batu kertas? Gunting batu kertas. 1, 2, 3. Berarti yang kalah yang ngambil. Udah aku gabut deh, silakan ambil. Biasanya gue kerjaan Julius, dia sekarang kerjaan gue. Oke, gue ngambil dulu. Yang mana yang ngambil? Oke. Jadi nentuin ya? Wah, ini ada yang pasang di TikTok. Gua cari setan panggil ustadz. Enggak gitu kan. Cari setan pakai filter. Jadi dia fotoin rumah, ini rumah apa? Ruang tamu ya? Ruang tamu. Dia fotoin ruang tamu, terus keluar ada sesosok yang lain gitu loh. Terbang ya itu? Ada ibu-ibu, mbak-mbak atau apa sih ini? Pakai baju biru ya? Pakai baju biru sama bawa buntelan. Ini kayaknya setannya lagi mau merantau. Iya benar. Siap-siap panggil mak, gue mau merantau dulu gitu. Pindah mana nih kira-kira? Oke. Wah, ini menarik. jadi hype ya, jadi rame di kalangan anak-anak untuk wah ada memakai setannya filter gini. Ini. Iya. Oke, lanjut. Berikutnya kamu. Jadi aku yang disengin balik. Oke, bukan kita buka ya. Giliran. Bener. Aku buka ya. Oh, menarik nih. Apaan ini tuh? aku kasih lihat ke sini aja ya, Andre nggak usah lihat. Jadi ini bangku kosong yang dia fotoin. Ruangan kosong terus ada bangku, tapi pas filternya ubah, filternya convert, jadi ada kecil orang. Bukan? Orang. Tapi ini kenapa cuma setengah ya? Iya, cuma setengah badannya. Jadi ceritanya setannya badan setengah gitu ya? Betul. Captionnya apa tuh? Udahnya langsung panik sendiri, kok bisa jadi ada orangnya titik-titik. Oh, jadi ada teman-teman kita yang waktu foto begini terus kemudian lihat ada orangnya langsung panik gitu ya. Menimbulkan ketakutan ya satu sisi filter. Kira-kira ngomongnya gimana, Feb? Ada setan gitu. Gimana sih? Apa? Kalau misalnya tiba-tiba kayak gini. Iya, gimana? Lihat deh gitu. Lihat deh. Terus? Gue tadi foto itu. Terus masa jadi ada gini gitu. Ada setan gitu. Ngomongan yang alay gimana anak-anak? Aduh, aku ngalah ya guys, maaf ya, nggak tahu. Oke. Berikutnya. Nah, ini iseng lagi opnam di rumah sakit. Ngapain lu lihat? Penasaran gua kok bisa gitu. Jadi ada tirai kamar
kamar rumah sakit nih tirainya, terus kemudian ada muncul orangnya dong. Melayang. Ada muncul orangnya melayang dong, terus tulisannya apa nih? Nangis banget, tolong gitu. Aduh, perasaan lu kok kalau kayak gini gimana? Cuek ya? Santai biasa aja. Ya? Santai. Gua mah santai aja. Lu gak percaya soalnya? Bukan gua gak percaya, bagi gua ini mah konyol. Oh ya, kenapa tuh kira-kira? Oke, sabar, gue buka yang terakhir dulu ya. Baru gue tanya ini, menarik. Dia merasa ini konyol. Oke, gue buka yang ini ya, terakhir berarti. Ini gue nih. Nah ini kayak rumah sakit ya? Rumah sakit? Atau apa nih kok kira-kira? Ini kosong Kafe sih, tapi ini kayak loh, iya, kayak ada kasur deng. Ya? Ini rumah sakit, Deng. Rumah sakit ya? Iya, kayak ini kasur-kasur kayak gitu. IGD rumah sakit. Oh alah. Tadi itu ada kasur IGD iya, ini gitu. Kayak kasur. Mirip kafe sih. Terus ada, tiba-tiba jadi ada mbak-mbak duduk di atas kasur rumah sakit itu. Pakai baju ungu. Tulisan captionnya apa? Iseng-iseng berhadiah. Iseng-iseng berhadiah. Jadi anime. Berhadiah apa? Berhadiah setan gitu ya. Ih, mobil ambulansnya hilang dong, langsung jadi orang. Oh iya, jadi jadi pohon doang. Menarik sih filter ini. Tapi kenapa lu bisa sampai merasa ini konyol kok? Iya konyol karena gue berasa bahwa itu, kalau gue perhatikan nih ya, ini nih cuman seru-seruan aja, dan ya namanya juga AI ya, Artificial Intelligence. Jadi ceritanya gue tuh dulu ambil Computer Science. Oh, itu jurusan kuliah lu? Jurusan kuliah gue dulu. Baru tahu gue. Nah, jadi gue tuh adalah penjurusan di Artificial Intelligence. Jadi Artificial Intelligence itu adalah sebuah programming atau coding yang memungkinkan supaya komputer itu berpikir sendiri layaknya manusia. Oh iya. Oke. Jadi dia tanpa kita harus atur bagaimana, dia akan generate sendiri. Nah, dulu tuh gua kalau bikin Artificial Intelligence itu tujuannya buat bikin game. Jadi kayak lu main lawan komputer. Nah, komputer itu kan bisa mikir kayak manusia gitu kan. Kayak lu lagi main sama temen lu. Nah, itu namanya kayak bot lah Artificial Intelligence. Oke. Nah, bot itu pakai Artificial Intelligence. Gitu ceritanya. Nah, cuman tergantung Artificial Intelligence-nya pinter banget atau bego banget gitu. Dan tergantung lu codingnya gimana gitu. Okay. Nah, jadi ceritanya dalam hal ini kalau gue perhatikan nih, ini kan Artificial Intelligence yang dipakai untuk menggenerate gambar, menggenerate anime. Jadi dia akan capture akan capture bagian-bagian tertentu di dalam objek image tersebut gitu kan ya. Dia akan capture, dia akan coba cocokin mana yang bisa dijadikan image. Misalnya lu selfie, ya udah berarti dia akan generate, dia cek mata, hidung, mulut, langsung dia akan bikin anime. Jadi tanpa lu masukin Photoshop, tanpa lu bikin gimana, langsung jadi. Itu namanya Artificial Intelligence. Menarik, luar biasa ya. Nah, jadi kelemahan dari Artificial Intelligence adalah sekali lagi pasti bisa terjadi error. Error itu dalam arti misalnya pada gambar ini nggak ada orangnya, tapi kemudian dia mengira bahwa ini objek. Ya udah dia bikin. Ya. Dia ngeliat itu kayak badan kah mungkin. Nah, ini kayak misalnya nih kursi ini kan jadi manusia gitu. Terus kemudian apa? Ya, jadi gini loh, maksudnya kalau buat gue secara pribadi ya, ini mah cuman lucu-lucuan aja. Cuman konyol aja kalau misalnya kita nganggap itu beneran gitu. Jadi nggak mungkin nih, ada setan-setannya gitu, udah nggak mungkin. Gue bukan bilang nggak mungkin dong, tapi gue bilang konyol aja kalau kita malah jadi takut sendiri gara-gara beginian-beginian. Kalau misalnya kita takut tapi membuat kita jadi deket sama Tuhan, gimana tuh kok? Lu takut setan? Gue takut setan, jujur. Tapi gue pun pernah digangguin waktu itu kok. Gimana ceritanya? Satu keluarga gue bahkan. Jadi waktu itu gue ke Bali. Tapi Oke, gue cerita dulu ya. Ini lumayan menarik. Waktu itu gue ke Bali dan gue nyewa mobil. Gue pakai itu udah hari keempat. Jadi hari keempat itu gue pakai buat ke Gunung Batur namanya. Gunung Batur. Lu pakai mobil itu dan ya? Dan mobil itu nggak ada masalah. Mobil itu di Bali atau lu sewanya dari Jakarta? Enggak, sewa di Bali. Jadi mobil tuh nggak ada masalah sampai hari keempat pas gue ke Gunung Batur itu. Udah banyak masalah pas di gunung. Jadi kayak kita nggak pakai tour guide. Ini bukan karena kita emang nggak mau pakai tour guide, tapi emang karena kita nggak tahu kalau misalnya ada tour guide kan. Jadi pas di gunung itu kita banyak dapat teguran lah dari orang-orang yang
spot-spotnya ya yang kayak tenda-tendanya gitu. Tiap kita samperin deh kayak, lo kalian nggak pakai tour guide, hati-hati ada yang hilang lo gitu-gitu. Jadi emang udah gitu. dapat banyak teguran kalau bahaya. Cuman pas turun dari gunung itulah kita baru ngerasain kok ada masalah. Jadi pas naik mobil itu, pas turun dari gunung kan dalam keadaan hujan dan berkabut banget. Jadi nggak kelihatan jalanan dan kan itu kakak aku kan yang nyetir. Udah serem banget itu. Serem banget. Tiba-tiba berapa orang dalam mobil? 5. Aku, mama, kakakku, pacar kakak, sama 1 temen aku. Oke, papa nggak ikut? Papa nggak ikut. Aku di belakang kakakku nih. Kan kakak aku yang bawa mobil kan. Itu mobilnya yang mobil lama loh kok. Yang naikannya cetak-cetak. Tau gak kuncinya? Oh iya, tahu. Tiba-tiba dia cetek sendiri naik. Cetek sendiri naik. Wah, nggak dipercaya nih cerita gue. Cetek sendiri naik kan. Gue lihat di depan mata gue kayak kaget. Cuman pasti pertama yang kepikiran di kepala tuh bukan makhluk astral loh. Pasti mikirnya kayak, oh ada masalah nih mobil gitu kan. Jadi ini mobil kijang nih. Yang cetek-cetek begini. Enggak kijang, mobil apa ya? Jazz Brio. Kayak dia yang cuma 2. Oh, cetek yang bulat gitu. Iya, yang bulat. Kok Jazz Brio 5 orang? Jazz Brio ya? Aku nggak tahu deh, pokoknya yang dia cuma 2 bangku gitu loh. 2 baris. 2 baris maksudku, maaf ya guys. 2 baris. Nah, terus ceritanya banyak yang ya. Terus dia gitu cetak sendiri di depan mataku. Semua udah kayak mau marah kan, kayak Feby jangan bercanda. Istilahnya kayak gitu lah, kayak masa lu bercanda di keadaan kayak gini sih, ini kan lagi. Emang dia cetak gitu? Dia enggak dong, cetek saja, tak gitu aja kan. Cuman mereka yang udah kayak ngeliatin aku udah kayak bukan aku gitu. Kenapa mesti mereka sewot? Karena keadaannya udah tegang. Itu kayak tegang karena udah takut. Bukan, emang dalam keadaan hujan, kabut kan bahaya kan. Oke. Terus kita waktu itu juga kehujanan, jadi di mobil tuh udah kedinginan, udah kayak survival lah ini. Oke, terus? Tapi ya begitu kejadiannya. Cuman di kepala aku kayak cetek doang. Tiba-tiba jadi cetek kayak gitu loh. Oh, naik turun, cetek terus gitu. Mereka semua juga kayak ngeliat kan. Akhirnya kayak ngeliat sendiri kayak, kenapa nih? Cuman masih mikirnya kayak, oh error lah. Tapi kok kayak aneh gitu ya, dari kemarin kan gak ada error, gak ada masalah kan tuh. Terus gak lama makin parah. Jadi kayak kita ngomongin gitu lah yang kayak, enggak lah bukan itu, pasti gak mungkin, pasti error. Terus dia malah jadi kayak makin parah gitu lah, yang kayak cetak kayak gitu. Nah, terus? Mobil. Nah, itu kan kita ke kota kan. Mau ke villa. Pas ke kotanya udah gak ada apa-apa sih tapi. Jadi dia cuma cetek-cetek saat itu doang. Apa ini gue yang terlalu berasumsi ya? Kayak bersugesti gitu, kayak udah panik duluan. Tapi kayak jadi lu yang gak yakin? Iya, karena tapi itu serem kok. Dalam keadaan tuh kayak cetak-cetek sendiri gitu loh dalam mobil. Dan kan gak cuman gue yang ngeliat ya, itu 5 orang ngeliat kejadian tuh. Jadi kayak, nah itu menurut kok makhluk astral kah? Bisa gak terjadi kemungkinan korslet? Bisa. Yaudah. Bisa jadi. Karena hujan tuh. Hujan, tapi kenapa nyampe kota? Korslet. Tek air. Benar. Benar. Gak salah. Sorry ya teman-teman ya, gue orangnya skeptik tentang banyak hal. Jadi kalau misalnya ada terjadi apa kayak ini, ya gue melatih diri gue untuk skeptical gitu. Tapi anyway, I'm not a person yang menentang segala bentuk-bentuk yang misalnya pengalaman-pengalaman spiritual seperti itu gitu kan ya. Karena makhluk astral kayak apa kayak dan sebagainya. Well, ya oke lah. Tapi untuk kasus yang kayak begini, kalau buat gue sih ini cuman konyol aja, cuman lucu-lucuan doang gitu. Tapi iya sih. By the way, awalnya filter ini tuh dipakai sebenarnya ke barang, kalau nggak salah ya. Jadi terus? Dia kayak misalnya entah foto bawang, entah foto remote kayak gitu. Terus kemudian berubah jadi orang benar. Jadi kayak emang benar yang kayak kok Andre bilang tadi. Jadi filter ini tuh mendeteksi dia mendeteksi di picture, di gambar. Pokoknya mana yang bisa dibentuk itu seperti orang. Dia akan jadi orang gitu. Even bahkan mungkin bisa jadi ada terjadi error karena namanya juga ini AI, coding kan. Dan coding itu bisa saja terjadi diskrepansi ya. Istilahnya begitulah kira-kira. So ya ini cuma sesuatu yang begitu-begitu saja. Tapi anyway, kita bahas sesuatu yang lebih penting sebenarnya, tentang yang namanya etan-etanan ini. Menarik ya guys. Oke. Apa tuh kira-kira kok? Oh tapi gue mau nanya deh kok. Apa tuh? Kalau misalnya
kehadiran setan itu kan, setan itu tujuannya untuk mengganggu kan, membuat kita. Emang kamu tahu setan sotoy tujuannya? Bener, iya. Kenapa? Sotoy banget, kayak kenal, kayak pernah nanya gue ke mereka. Ya udah, oke, ini asumsi gue, asumsi gue ya. Sepengetahuan gue, mereka tuh tujuannya untuk mengganggu kita. Entah, tapi banyak macam kan. Ada yang emang tujuannya jahat atau emang yang sekedar mau mengganggu gitu. Itu kira-kira gimana kok? Kalau misalnya tujuannya mengganggu, kan dia nggak mau membuat kita deket sama Tuhan dong, bener gak? Tapi kalau misalnya kita malah jadi deket sama Tuhan, berarti dia setan jangan-jangan agen terselubung dalam malaikat. Dia menarik gak sih? Kayak maksudnya kayak mereka tuh. Apa yang lu tahu tentang setan dulu? Itu ngomong dulu deh. Apa yang lu tahu tentang setan? Setan tuh ada banyak macamnya. Ada banyak macam. Terus? Ada yang emang tujuannya untuk membuat kita jauh relasinya sama Tuhan. Oke, terus? Sotoy. Oke, ini kesotoyan gue ya guys. Ada juga yang emang untuk melukai, as in santet misalnya, dipakai santet. Akhirnya santetnya keluar. Penasaran soal santet. Terus selain itu? Selain itu ada juga yang emang kalau misalnya orang meninggal termasuk setan nggak? Enggak ya? Kalau nggak apa-apa, ini yang dalam pikiran lu munculin lu gitu kan. Iya, gue tuh banyak penasaran nih soalnya. Astral gitu makhluk ya. Astral-astralan. Oke, jadi kalau orang meninggal termasuk setan nggak? Enggak ya? Orang meninggal termasuk setan? Yang hidup juga jadi setan? Oke. Iya nggak? Lu lebih takut orang yang hidup sama antara orang mati atau orang hidup, lu lebih takut yang mana? Orang hidup gini, jahat. Pokoknya intinya jahat ya, jahat. Orang hidup mah banyak yang baik kan, tentu saja gitu kan. Tapi misalnya orang hidup yang jahat sama setan lu takut mana? Orang hidup yang jahat. Ya sudah. Makanya orang hidup yang jahat juga setan. Bener sih, nggak salah. Tapi kalau misalnya setan yang bisa melukai, nah ini makanya asumsi-asumsi kan. Jadi kalau ngomong tentang setan dan sebagainya itu, nah first thing first ya. Gue ngomong dalam perspektif sebagai seorang yang percaya akan kebenaran firman Tuhan. Gue percaya bahwa apa yang Alkitab itu katakan itu benar. Dan menafsir firman Tuhan itu harus unik. Salah satunya adalah gini, kita mesti mengerti bahwa firman Tuhan tidak banyak berbicara tentang setan. Put it on your mind. Ya, jadi firman Tuhan tidak banyak bicara soal setan. Bahkan yang orang bilang Lucifer, raja setan, itu nggak ada di Alkitab. Oh ya. Ya. Gua salah dong sama ini. Jadi Lucifer itu misalnya itu adalah nubuatan terhadap Raja Babel. Kalau gua melihat ayat itu, gua tidak menghubungkan ayat itu dengan setan sama sekali. Karena ayat itu jelas-jelas berbicara tentang nubuatan Raja Babel dan nggak harus kita menghubungkannya dengan Lucifer gitu. Lucifer itu bahasa Latin gitu, bahasa Latin yang menggambarkan bintang timur yang jatuh. Tapi bukan berarti namanya Lucifer. Itu mah tradisi gitu loh. Dan itu bukan yang diajarin Alkitab bahwa setan itu Lucifer. Berarti kita kalau baca Alkitab harus make sure kita nggak salah tafsir. Iya dong. Gitu. Nah, terus gimana Yesus mengusir setan? Oh, ada. Misalnya orang kerasukan setan di Gerasa, ya kan? Terus kemudian para ahli Taurat menuduh Yesus itu mengusir dengan kuasa Beelzebul. Beelzebul itu adalah penghulu setan dalam konteks kultur budaya waktu itu. Nah, sekarang begini. Makanya that's why kenapa gue tidak menolak. Gue pribadi tidak menolak bahwa ada kuasa-kuasa kegelapan atau yang disebut dengan setan, begitu ya. Gue nggak menolak. Bahkan di dalam kisah Ayub misalnya ada iblis yang kemudian datang kepada Tuhan lalu mencoba untuk mengganggu hidup Ayub. Gitu. Yang dia minta izin ke Tuhan minta kan. izin untuk apa? Minta izin untuk ya karena lu lindungin Ayub, makanya Ayub setia. Coba lu gak lindungin dia, gua ganggu nih gitu. Ayub setia gak nih? Nah itu. Oke. Nah cerita itu gua secara pribadi tidak menolak. Ya, tidak menolak. Tapi bukan berarti gue mengatakan oh ya ada setan. Enggak, gue sih sendiri secara pribadi merasa I don't care about setan. Kayak gitu. Karena ya better you put your attention to God rather than setan, right? Kalau misalnya, oke, gini, gue ada kasus, gue ada cerita. Jadi teman gue itu punya pasangan
meninggal. Karena pasangannya meninggal. Dia meninggal. Okay. Dan FYI mereka Kristen. Kedua pasangannya Kristen ya. Pasangan ini meninggal karena di umur yang masih muda loh kok, by the way. Karena disantet sama papanya punya pesaing bisnis gitu. Oke, tahu dari mana itu santet? Gue diceritain. Iya, lu diceritain. Tapi, kan? Ada lagi. Jadi katanya sih, ini katanya ya, pesaing bisnis papanya itu nyantet anak pertamanya. Emang yang diincar tuh anak pertamanya. Jadi dia yang kena. Jadi kan pertanyaan kita adalah nih, ada orang Kristen, kan kamu bilang, padahal mereka orang Kristen. Karena asumsinya orang Kristen nggak bisa disantet. Gitu kan. Oke. Pertanyaan gue pertama dulu, tahu dari mana itu santet? Meninggalnya karena apa? Sakit tapi sakit apa? Dia tuh ke dokter kan, nggak ketahuan sakit apa. Ke dokter lagi yang lain lah, karena kayak sakit banget. Masa nih dokter bilang gue nggak ada apa-apa, ngamuk gak sih? Kayak ke dokter lain dibilang juga nggak ada kok, nggak ada apa-apa, ini fine aja. Tapi sakit banget, makin kurus, makin hitam segala macam. Beberapa waktu kemudian dipanggil lah gitu ya. Gitu. Ada terbuka kemungkinan nggak bahwa memang ada sebuah penyakit yang tidak terdiagnosis? Ada. Ada terbuka kemungkinan nggak bahwa sebenarnya ketika dikatakan ini santet tapi itu karena udah paranoid aja? Ada. Oke. Terjawab ya guys. Gak bisa dipojokin ku Andre. Enggak. Gue sekali lagi enggak ini. Okay. Tapi karena gue percaya bahwa masanya kalau dari kisah Ayub kita melihat bahwa yang namanya kuasa kegelapan itu tidak bisa berkuasa atas hidup orang percaya ketika Tuhan menjaga. Iya nggak sih? Karena Benar. Tuhan menjaga hidup orang percaya. Dan kalau misalnya orang itu benar-benar adalah orang yang percaya kepada Tuhan, maka orang-orang itu tidak akan kena yang begitu-begituan. Begitu, karena hidupnya kan dilindungi. Amin. Aku juga percaya. Gue punya kepercayaan bahwa orang percaya itu tidak akan pernah kerasukan. Karena di dalam pikiran kita dan hati kita ada Kristus, ada Roh Kudus. Jadi ya iblis tidak akan lebih berkuasa daripada itu. Tuhan akan mengizinkan nggak? Mengizinkan bisa untuk jadi. Apa? Untuk apa? Kalau misalnya kalau misalnya diganggu kan Tuhan bisa aja izinin kan. Karena banyak juga kenyataannya. Apa definisi diganggu? Melihat. Dengan melihat dan mendengar aja kita terganggu kan. Cetek-cetek gitu ya. Dibahas. Iya misalnya. Iya begini, orang itu lagi kuasa kegelapan itu tidak akan bisa merasuk orang percaya. Dan apalagi merenggut nyawa. Iya. Oke. Gini. Lu takut setan karena apa? Takut karena apa? Gak tahu. Coba lu coba lihat dalam ini, lu paling dalam. Lu takut cari karena akarnya. apa sebenarnya? Karena menyeramkan. Kalian juga kan? Oke, menyeramkan. Selain itu? Mengganggu. Sebenarnya yang ketakutan paling akhir lu apa dengan setan itu? Gak tahu, jujur. Lu takut mati nggak? Gak begitu sih. Lebih takut setan kayak dibanding mati. Ini ada setan nih datang sama lu. Kemungkinan paling buruk dia lakuin apa sama lu? Mengganggu dengan menunjukkan tampak, kasih suara gitu-gitu kan mengganggu kan? Wuih, gitu. Ya yang kayak manggil-manggil tiba-tiba lo nggak ada gitu kan, mengganggu kan itu? Itu aja. Tergolong. Gue pernah memikirkan kenapa ya gue takut setan ya. Dulu gue takut setan banget. Oh ya? Iyalah. Gue mah waktu bocil takut setan banget. Fun fact. Gue pernah waktu itu dalam mimpi kayak ketindihan gitu kan, terus didatengin setan dong. Setannya datang, hahaha gitu. Oke, menarik. Kecil, gue masih SD. Terus habis itu yang gue lakuin adalah gue karena biasa di atas tempat tidur tuh, di atas kasur kan ada apanya lah gitu, terus ada raknya, terus gue taruh Alkitab di situ. Gue ambil Alkitabnya, terus gue teriak Alkitab gitu sama setan. Menarik. Bocil banget gitu, pikirannya cantik banget. Terus setannya cuma ketawa doang, hahaha. Makin dekat gue teriak Alkitab. Ini berarti lu lihat wujudnya dong kok. Setan mana takut sih sama Alkitab? Lu lihat wujudnya dong kok. Waktu kecil, namanya ketindihan. Gue tuh biasa gue sering banget ketindihan, tapi gue cari tahu waktu itu kalau
Itu tuh karena badan kita udah bangun. Badan kita belum bangun tapi pikiran kita udah bangun. Cuman emang ada beberapa case yang emang beneran ketindihan setan. Gua nggak akan mengatakan bahwa itu beneran ketindihan setan. Kenapa tuh? Karena buat gua penjelasan sains itu masuk akal. Meskipun tidak ya bisa jadi tidak benar, tapi buat gue itu masuk akal dan tidak harus semuanya dihubungkan dengan setan. Karena gue merasa bahwa waktu itu pikiran gue mikirnya takut setan. Benar. Karena semakin lu takut setan, semakin segala hal yang terjadi di sekeliling lu hubungkan dengan setan. Benar. Gue terpojok. Kok terpojok? Oke, benar. Iya kan? Benar. Gitu. Tapi nggak salah. Tadi ngomongin apa? Pikiran kita yang ngeset sendiri kan. Pikiran kita tuh yang udah paranoid aja tuh sama setan, dikit-dikit setan. Sama kayak gue bilang tadi, dikit-dikit udah langsung dihubungkan santet. Karena manusia itu, Feby, pada dasarnya itu takut kehilangan kendali. Oh, ini menarik. Wow. Jadi thumbnail. Ganti dari AI. Manusia itu takut kehilangan kendali. Oke. Ngerti nggak maksudnya apa? Gini. Kontrol. Iya, kontrol. Ada sebuah kejadian yang lu nggak paham. Karena lu nggak paham, lu tidak mau lu nggak paham. Sehingga lu mencari jalan keluar. Dan jalan keluar dari ketidakpahaman lu adalah lu potong kompas. Oh, ini setan. Oh, oke, gue paham. Luar biasa. Oke, gue paham. Iya kan? Jadi misalnya nih ya, lu tiba-tiba misalnya nih, lu keluar rumah, tahu-tahu abis itu lu injak apa tuh? Residu kucing. Oh iya. Yang masih basah itu. Lu injak, aduh, gitu kan. Aduh, ini lagi gitu kan. Udah lu injak begitu, sepatu lu masih baru lagi. Aduh, dasar ya. Terus lu tungguin Gojeknya lama gitu datangnya. Duh, mana hari ini lagi ada meeting lagi. Terus lu berasa, aduh, kok gue merasa, maaf ya, sial banget ya hari ini gue. Wah, kayaknya gue lagi. Karena ada sebuah masalah, kita tidak mampu menjelaskannya, kita pengen mengontrol itu, dan kita tidak suka dengan kita tidak mampu menjelaskannya, makanya seringkali kita potong. Dengan apa? Mungkin akhirnya orang percaya hari itu, wah ini hari sial lu, hari buruk. Lagi bad day. Nah, terjadi sesuatu yang misalnya lu nggak bisa jelasin misalnya. Terus kemudian karena lu udah ini, lu hubungkan, oh ini setan. Gitu dan sebagainya. Menarik, guys. Karena gue sangat yakin bahwa ada terlalu banyak fenomena terjadi sekeliling kita itu sebenarnya nggak harus dihubungkan dengan setan. Emang ngeflow aja gitu. Ya udah, bisa jadi itu sesuatu yang kita belum paham aja. Kalau misalnya, kalau lu tahu ini nggak, si Emily Rose? Apaan tuh? Nggak tahu kah? Nggak tahu. Emily Rose apaan? Beneran gue nggak tahu. Kalian tahu Emily Rose gak? Emily Rose yang kerasukan setan-setan sampai 7 setan, tau? Film nih. Enggak, Netflix ya. Kisah nyata. Ngaku. Kisah nyata tapi dijadiin film juga. Kisah nyata tapi dijadiin film juga. Di Netflix. Ketahuan ini nganggurnya ngapain tapi, nonton Netflix. Dari ada rekaman aslinya kok. Iya gini. Jadi the point is, sekali lagi kan poin gue nggak against. Gue nggak menolak. Betul. Tapi bisa jadi ada kuasa kegelapan yang bisa mengintervensi, oke? Sehingga apakah setan itu ada atau enggak, gue tidak menolak once again. Cuman gue skeptikal aja dalam banyak hal. Nah, kalaupun misalnya ada kasus orang yang kerasukan dan sebagainya, gue akan skeptik sampai pada kemungkinan paling logis, paling terakhir kalau udah nggak bisa, ya udah, go ahead. Kalau gue sih gitu. Berarti kalau misalnya suatu hari Tuhan izinkan gue kerasukan, kok Andre gak akan nolongin gue. Dia bakal lihat ini drama nih. Gue akan tepok-tepok, Feb, kamu stres ya, Feb. Oke, yang menjadi pertanyaan gue adalah, kalau misalnya dia percaya Tuhan, by the way. Dia di eksorsis gitu lah. Dia percaya Tuhan terus dia di eksorsis, maksudnya? Karena kan kerasukan. Enggak, orang kalau gini, sekarang lu definisi percaya Tuhan apa dulu nih? Percaya Tuhan tuh apa? Membangun relasi dengan Tuhan dan beriman kepada Dia. Masalahnya banyak orang tuh ngaku percaya pada Tuhan, Kristen nih ceritanya nih. Mengaku percaya pada Tuhan sebenarnya bukan percaya pada Tuhan, dia cuma tahu Tuhan ada dan dia cuma yakin Tuhan ada. Agnostik ya itu? Bukan agnostik, dia cuma tahu Tuhan ada dan dia percaya oh ya ada Tuhan, atau katakanlah let's say bilang oh ya ini Tuhan Yesus. Whatever you want to say lah, mau Tuhan Yesus kayak apa, you percaya Yesus Tuhan. Tetapi it doesn't mean that you benar-benar mempercayakan hidupmu pada Tuhan.
Kayak misalnya gini, gue percaya, lu percaya Jokowi presiden gak? Tapi apakah lu punya satu relasi yang lebih dari hanya sekadar lu tahu Jokowi? Enggak dong. Terus waktu ada apa-apa terjadi sama lu minta Jokowi tolong, nggak ada hubungannya kan? Benar. Iya dong, karena lu cuma tahu dia presiden. Kayak Tuhan, lu cuma tahu Yesus Tuhan, tapi lu nggak punya hubungan sama Tuhan. Nggak membangun relasi kan? Ingat gak di dalam firman Tuhan, Yesus pernah bilang bahwa waktu itu selesai dia istilahnya mengusir setan. Lalu kemudian Yesus bilang begini, iblis itu ketika dia diusir keluar, dia pergi mengembara. Dan ketika dia mengembara, dia nggak menemukan tempat baginya untuk diam. Iseng-iseng dia balik lagi. Waktu dia balik lagi, rumah yang tadinya dia tinggalkan didapati kosong. Rumah itu berbicara tentang tubuh manusia, hati. Oke? Rumah itu berbicara tentang hati manusia itu sendiri. Dia dapetin rumah itu kosong. Masuk lagi. Perhatikan ya, kosong dan bersih. Bersih dan kosong. Maksudnya apa? Tidak ada yang tinggal di dalamnya. Lalu apa yang terjadi dengan setan itu? Dia bilang, wah, pergilah dia. Yesus bilang, pergilah dia. Lalu diajak 7 teman yang lain. Terus dia masuk lagi ke dalam, dan Yesus bilang, maka keadaan orang itu lebih buruk dari keadaan yang sebelumnya. Menarik. Dalam hidup kita itu kayak rumah. Hati kita tuh kayak rumah. Pikiran kita, hati kita itu kayak rumah. Kayak rumah yang kosong. Kayak rumah yang ada sebagian orang tuh mengisinya dengan macam-macam. Ada yang mengisinya dengan hawa nafsunya, ada yang mengisinya dengan kesenangannya, tapi ada juga yang mengisinya dengan Tuhan yang hadir dan tinggal di dalamnya. Makanya di dalam Wahyu itu kan selalu dikatakan, maka lihatlah aku berdiri dan mengetok, kata Yesus. Barang siapa membukakan pintunya, maka aku akan tinggal bersama-sama dengan dia. Tapi kadang-kadang kita perlakukan Yesus itu cuman kayak tamu doang. Pas lagi KKR kita minta Yesus masuk dong. Kenapa? Karena kita lagi ada dalam masalah. Iya sih. Kita lagi dalam masalah mau ujian, kita lagi dalam masalah mau ini. Yesus masuk dong, jadi Tuhan dong. Setelah masalahnya selesai, kita biarin Yesus di ruang tamu, kitanya asik sendiri di kamar. Kita nggak jadikan Yesus sebagai Tuhan atas rumah kita, atas hidup kita. Kita cuma jadikan Yesus tamu. Sampai kita urus diri sendiri, kita sibuk dengan urusan kita, dan Yesus kita biarin. Kita cuma jadikan Yesus tamu. Hari ini banyak orang Kristen mengaku sudah Kristen, cuma jadikan Yesus tamu, atau bahkan gak ngizinin Yesus masuk ke dalam rumahnya. Kayak suam-suam kuku berarti. Yoi. Akhirnya setengah makanya hati. Iblis yang udah lari keluar, balik, rumahnya kosong, nggak ada Yesus. Ya udah dia masuk. Dan firman Tuhan mengatakan, maka lebih parahlah keadaannya seperti yang semula, dari yang semula. Berarti kalau misalnya Niko, misalnya kita pakai contoh aku ya, aku udah terima Tuhan juga kan, aku udah percaya sama Tuhan, aku membangun relasi sama dia, tapi nggak menutup kemungkinan bahwa aku punya masa-masa di mana aku jauh relasi sama Tuhan. Bukan Tuhannya yang jauh ya, tapi akunya. Jadi yang kayak jauh. Aku tahu Tuhan tuh tetap ada dekat aku, tetap aku jalanin semua bareng Tuhan, cuman akunya yang kayak malas teduh, aku malas berdoa, malas bangun relasi lah istilahnya. Itu apakah itu membuat Tuhan tidak lagi tinggal di dalam hati aku? Atau kalau gue bilang tuh kayak begini nih, kita tuh kayak Milo. Lu pernah nggak bikin Milo dulu aduk gitu, jadi minuman Milo ya? Tapi sometimes kadang-kadang tuh lu nggak aduk lagi, terus dia ngendap. Ngendap di pantat. Pernah nggak? Nah, kayak gitu. Itu jadi situasi yang menggambarkan keadaan lu gitu, ngendap gitu kan. Udah. Nah, kita perlu untuk balik lagi supaya jadiin itu. Perumpamaan yang menarik ya kawan-kawan. menarik banget sih perumpamaannya. Gitu. Kalau ada ini gua. Aku yakin sih, maksudnya sekali aku percaya dengan Tuhan dan benar-benar sungguh-sungguh percaya, itu nggak mau sampai kapanpun nggak akan mengubah identitas aku sebagai anak Tuhan. Tapi lu bisa diganggu. Satu sisi juga aku lu nggak bisa dirasuk, tapi lu bisa diganggu. Iya, dengan keadaan. Karena Ayub diganggu gitu. Kan. Betul. Ayub diganggu, bahkan dikatakan materinya diambil, bahkan dia, ya kan?
gitu. Tapi Tuhan itu berkuasa atas hidup kita, berkuasa atas nyawa kita. Jadi nggak ada. Makanya tadi gue tanya, lu takut setan sebenarnya takut apa? Itu pertanyaan paling mendasar. Yes, gue takut gue nanti bakal dicelakai oleh setan. Oke, dicelakai pada kemungkinan paling buruknya apa? Gue tanya, mati kan sebenarnya. Sebenarnya itu problem of takut mati. Oh, menarik. Akarnya berarti dari situ. Ya itu sebenarnya problem banyak orang takut setan tuh karena takut mati. Oh iya. Nah kalau kita percaya hidup kita ada dalam tangan Tuhan dan dalam kuasa Tuhan. Wow, aku nggak begitu. Oh menarik. Saya selama ini aku nggak begitu takut mati tuh Bianas. Maksudnya kayak pede aja. Pede aja ketemu Tuhan. Cuman poin gue adalah, makanya gue kan pernah memikirkan itu. Kenapa ya gue takut setan ya? Ya gue pikir gue takut setan itu karena gue takut mati. Terus kalau gue pikir hidup gue ada dalam tangan Tuhan, kenapa gue mesti takut setan kalau gitu? Iya sih. Tapi ada nggak kadang-kadang masa-masa di mana lu jiper gitu? Ada gitu, ada masa jiper, ada masa takut. Ya sebenarnya di saat itulah kita sebenarnya harus bertanya sama diri kita, komunikasi sama diri kita. Why you afraid? Kenapa kamu takut? Makanya kan Mazmur kan selalu ada, Daud mengatakan, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Berharaplah kepada Tuhan. Jadi asking yourself, asik. Oke. Luar biasa. Pembicaraan kita tentang setan-setan ternyata sudah cukup lama, ya. Oh ya? Iya. Kerasa loh. Waktunya sudah mau selesai jam pasir kita. But anyway teman-teman, thank you karena teman-teman sudah mengikuti pembicaraan kita kali ini. Dan jangan lupa untuk follow, subscribe Instagram kita, TikTok kita yang ada di social media, Spotify dan juga Noise ya. Betul. Dan senang sekali kalau teman-teman merasa jika misalnya ada pertanyaan-pertanyaan tentang yang begini-beginian, teman-teman masih ingin bertanya, penasaran, silakan tuliskan di kolom komentar di bawah. Kayak begitu ya. Dan kalau misalnya teman-teman merasa bahwa konten ini menjadi sesuatu berkat buat teman-teman, silakan engkau komen dan engkau share kepada orang lain supaya lebih banyak orang diberkati Tuhan. Betul, amin. Dan jangan lupa nonton hot episode lainnya, karena banyak banget hot episode yang menarik-narik banget nih. Oke. Oke teman-teman, kita sampai di sini saja ya dengan pembicaraan kita kali ini. Dan ya, say hi buat Feby. Thank you for watching guys. Kita ketemu lagi di konten hot berikutnya, where Hello God always on topic. Stay connected with Hello God.